Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi kita untuk materi berikutnya yaitu wasailul basariyah. Dan di sini untuk definisinya pun ya, kembali lagi ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya dan wasailul basariyah ini cukup banyak jenisnya dan cukup bermanfaat sekali untuk kita mengajar. Dan banyak pilihannya ya dan bisa kita variasikan dan kreasikan gitu. Dan sebagaimana ungkapan Confucius, ya, pada pertemuan sebelumnya juga sudah diungkapkan, namun untuk kategori visual di sini nih posisinya. Ma nazartu zakartu au hafaztu. Jadi ketika sesuatu itu kita perlihatkan, biasanya itu lebih mudah diingat karena ada lambang-lambang visual yang bisa dihafal oleh si anak atau bisa mudah diingat oleh si anak sesuai dengan apakah itu berkesan apa tidak itu. أنواع من وسائل البصرية ya هناك موجود وسائل البصرية باستعمال جهاز العرض ada yang menggunakan proyeksi biduni jihaz al-ard yang menggunakan proyeksi seperti OHP, slide, film strip, kemudian ini alatnya ya OHP ini, kemudian jenisnya film strip ada yang dalam bentuk filenya slide, ini banyak sebenarnya. Eee dan tampilan slide ini tergantung nanti aplikasi apa yang kita gunakan. Kemudian media pandang non proyeksi ini digunakan dalam PBM. Nah, ini cukup cukup banyak sekali, tergantung kreativitas kita. Malah ini bisa di luar dari teori yang ada, asal kita punya sebuah medianya dan memang berbeda dari teori-teori yang ada, kita beri nama sendiri juga boleh gitu ya. Media pandang non proyeksi seperti gambar yang biasa-biasanya gambar, foto, grafik, poster, papan tulis, papan flanel, dan ini bisa seperti gambar ini, apakah gambar ini langsung manual kita sajikan atau kita tampilkan di laptop. Nah, atau kita tampilkan gambar itu dengan kartu atau berupa pajangan dan segala macamnya, silahkan. Ada foto, ada grafik, ada poster, ada papan tulis, papan flanel, dan segala macamnya. Dan ya, ini juga sudah disampaikan kemarin bahwa inilah kira-kira, walaupun akan ada muncul tampilan-tampilan visual yang lain yang lebih istilahnya yang dalam bentuk aplikatif yang sudah jadi, misalnya di internet itu bisa seperti kamus ya, kamus itu kan yang tidak ada sound-nya pokoknya, maka itu juga dianggap sebagai media visual tapi dalam bentuk aplikasi. Ya, yang istilahnya yang berbau teknologi gitu ya. Kalau yang ini gambar, ini tidak berbau teknologi. Tapi jika dia tersaji misalnya di Android-nya, di laptopnya itu kan berbau teknologi juga. Kemudian papan. Nah, ini dia. Lauhatut Tabashir, papan tulis, papan kapur, Lauhatul I'lan, papan pengumuman, Lauhatul Maklumat, papan informasi atau i'lan ya. Lauhatul Juyub, papan kantong. Ini memang bisa dibuat sendiri dengan bahan yang apa adanya. Jadi nggak mesti bahan-bahan yang mahal gitu ya. Misalnya kita punya karton atau kita punya triplek, kemudian kita lapisi dengan kain dengan dengan kertas kado atau dengan kertas apa yang kita punya. Kemudian kita berikan kantong-kantongnya, kemudian kita desain secantik mungkin. Maka kantongnya itu pun bisa dari kertas, bisa dari kain, bisa dari bahan-bahan perca pun bisa gitu. Nah, kemudian lauhatul vanila ini memang dari kain flanel. Kemudian tapi cukup satu kali sih karena materi ini ditempel, jadi materinya bisa diganti-ganti. Jadi ini juga cukup jadi mahalnya di awal, tapi nggak terlalu mahal lah ya, nggak seperti membeli laptop, nggak seperti membeli HP dan tidak seperti membeli, di sini ada ya, Infocus, nggak mahal, tidak terlalu mahal gitu ya, masih bisa dijangkau lah. Tapi memang, berat di ongkos di awal, tapi setelah itu kita bisa menggunakan materi apapun di dalamnya kita tempel. Jadi materi ini bisa nanti kita buat dalam bentuk kartu, dalam bentuk, dari kertas juga bisa, bisa diganti-ganti gitu. Karena yang dasarnya itu adalah papan dari kain flanel. Kemudian lauhatul kahruba'iyah, ini adalah papan yang ada listriknya. Nah, dan di mana di sini ini juga cukup menarik karena bisa setiap materi yang kita tampilkan itu bisa hidupkan lampu di bagian mana yang kita maksud. Kemudian ada poster. Poster ini bisa poster yang sudah jadi atau mau bikin poster sendiri silahkan. Misalnya belajar anggota tubuh, kita carikah sebuah gambar bisa gambar kartun atau gambar manusia asli, kemudian mempelajarinya mana yang roksun, mana yang uzunun, mana yang yadun dan lain-lainnya. Kemudian ada juga ar-rusumul bayanat wa rusumul khatitiyah. Ini ada grafik dan bagan dan ini memang
apa namanya, tergantung kebutuhan materi. Kalau kita di bahasa Arab mungkin grafik dan bagan ini, tidak begitu terpakai, namun, grafik dan bagan ini bisa dipakai untuk menjelaskan mungkin lebih ke, apa, bagan yang lebih ya, misalnya dalam pelajaran nahwu atau sorof mungkin itu bisa. Kemudian untuk, peta atau globe, itu sesuaikanlah nanti materinya dengan temanya ya. Kemudian karikatur, musalsalatis musawwarah, gambar berseri ini bisa juga untuk, apa nih, insya muwajjah ya, bisa untuk membimbing, siswa untuk menulis yang dibantu dengan gambar sehingga ceritanya beruntun gitu ya. Kemudian asyasyah wa jihazul ard, ini layar dan alat, ini lebih kepada alat yang digunakan. Kemudian slide, nah dan infocus yang memancarkan slide, kemudian, eee lembaran-lembaran slide-slide tersebut. Nah itu. Namun untuk media visual ini, kita juga bisa yang berbau aplikasi, tidak hanya PowerPoint tetapi, bisa dalam bentuk Aurora, bisa dalam bentuk, apa namanya, eee, PDF, bisa dalam bentuk yang lain-lain. Nah, kemudian tujuan dari media visual ini adalah memberikan pengalaman yang nyata, karena sesuatu yang tidak bisa kita bawa ke kelas, bisa kita bawa gambarnya, kita bisa apa, sajikan animasinya gitu ya. Kemudian memberikan rangsangan visual sehingga perhatian siswa lebih besar karena ada sesuatu yang dilihat yang bisa dipahami. Kemudian menghindari verbalisme. Jadi, guru nggak hanya ceramah saja, tetapi apa yang diungkapkan, diutarakan guru itu nampak gambarnya secara nyata. Kemudian membantu guru, dalam memilih nanti mana yang lebih kreatif. Jadi dengan belajar teori-teori media visual ini dan tahu dia apa jenis-jenis visual ini, bisa apa, dia tahu, apa saja jenis media yang lebih kreatif. Kemudian membantu guru bahasa Arab untuk menerapkan pelajaran yang menyenangkan, sehingga dari gambar-gambar atau tampilan-tampilan visual yang disajikan, siswa lebih, apa namanya, berkembang imajinasinya terhadap pembelajaran bahasa Arab. Kemudian prinsipnya, untuk dalam menggunakan media visual ini, gunakanlah gambar yang sederhana, kemudian, tolong berikan penekanan pada informasi yang penting, kemudian ulangi sajian visual dan libatkan siswa untuk, mengingatnya kembali. Kemudian visual yang diproyeksikan harus dapat terbaca dan mudah dibaca. Jadi tolong yang didesain itu, misalnya ini latar biru, maka tulisannya kalau kuning, putih ini bisa dinampakkan, tapi jangan nanti latar gelap, tulisannya gelap pula. Kemudian gambar terhimpit oleh tulisan. Itu. Jadi mendesain layar visual atau tampilan visual itu tidak sembarangan. Perlu juga pemikiran yang kreatif dalam penyajian tampilan gitu. Kemudian caption harus disiapkan. Nah, misalnya mau pakai gambar-gambar supaya lebih tulisan yang seperti ini lebih nampak gitu. Nih contoh, kenapa Ustazah berikan wajah Ustazah di sini, supaya antum merasa bahwa antum itu sedang kuliah dengan Ustazah sekarang dan, walaupun sebenarnya bukan ini maksudnya, yaitu, kalau bisa contoh tadi ya, piringan hitam ada gambarnya, labor ada gambarnya, sebenarnya seperti itu. Sehingga antum, oh ini maksudnya, oh ini maksudnya, sehingga tidak hanya verbal nih saja atau tulisan nih saja, tapi juga, eee, apa namanya bisa dijelaskan atau dipahami dengan ada gambar gitu. Warna diberikan untuk mengarahkan perhatian dan membedakan komponen. Jadi pemberian warna misalnya ini sama putih saja nggak nampak mana beda judul dengan beda isi contohnya. Atau mana yang penting, mana yang tidak. Jadi misalnya ada penekanan itu bisa dengan warna ya, atau warna bisa digunakan untuk anak bisa membedakan dan mudah mengingat sebenarnya. Dalam pembelajaran bahasa Arab, nah media pandang ini kalau yang berproyeksi ini bisa digunakan untuk nih kawaid, belajar kawaid, nahwu sorof, ya, balaghah juga bisa, kalam, kitabah, qiraah, istima' tidak bisa. Nah, kemudian kalau yang non proyeksi, kalau non proyeksi untuk kategori kalam sebenarnya masih bisa ya, dapat digunakan untuk mengajarkan mufradat kalam. Jadi sama sebenarnya, sama. Jadi untuk, kategori visual ini istima' yang tidak, paling cuma visual ini sebagai bantuan nanti untuk audio. Cuma kalau sudah ada visual, ada audio, itu nanti kategorinya audio visual. Jadi kalau visual saja, itu memang tidak ada audio sama sekali. Jadi kalau contoh PowerPoint dikatakan dia media audio apabila memang tidak ada menggunakan sound, ya. Kalau seperti ini nih audio visual karena ada suara ustazah nih ya. Nah,
Kemudian, ini dia ya. Nah, nih kelemahan kelebihan OHP, ada OHP ya. Mungkin saya lihat sedikit mana yang OHP itu. Ah, ini dia OHP. Dulu saja waktu PPL, waktu di masa di pondok dulu beginilah. Kalau mau micro teaching dulu, mau ngambil nilai micro teaching waktu mau tamat pondok, mengajar masih pakai ini. Dia ada lampu yang menancapkan ke sini dan, tampilannya ini, yang tulisannya ini dibuat dari plastik jilid itu, ingat antum ya, plastik jilid yang putih atau yang berwarna juga bisa, atau lebih bagus yang putih, kemudian nanti penanya silakan itu bisa di-print, jadi bisa hasil ketikan, bisa juga yang dengan kita tulis tangan, kemudian warna-warninya itu dari spidol warna-warni yang kita sajikan di sana. Nah, jadi ini yang OHP itu ya, tapi sekarang tidak tidak terpakai lagi karena sudah ada Infocus gitu ya. Nah, kemudian slide, film strip, sketsa. Mungkin untuk sketsa sudah ada semuanya ya. Kemudian diagram. Nah, diagram, tapi kita tidak banyak menggunakan bagan atau cat. Nah, bagan lem bagan ini bisa kita gunakan nanti untuk mengajarkan nahu atau kosakata di mana anak membuatkan bagan-bagan sesuai dengan keinginan supaya dia mudah mengingat apakah dengan cara membuat gambar buah atau apa bagannya silahkan atau bagan yang formal seperti ini juga boleh. Nah, ini yang dia grafik tapi grafik ya. Kemudian media gambar, kalau gambar itu tidak tidak bisa tidak perlu dijelaskan lagi karena sudah pada tahu semua. Kembali kita ke kelebihan kelemahan tadi sedikit. Nih, OHP sebenarnya tidak perlu dijelaskan secara detail karena memang ini tidak kita pakai lagi ya. OHP ini memang bisa diproyeksikan, kita bisa mengajar dengan berhadapan dengan siswa seperti Infokus sama itu ya. Dapat dibuat oleh guru. Jadi materinya bisa dibuat oleh guru dengan tulisan tangan. Kalau sekarang bisa diketik, buat slide, tampilkan gitu ya. Kemudian tidak butuh operator, kita bisa sendiri praktis menggunakan, kemudian menghemat tenaga dan waktu karena dapat dipakai berulang-ulang. Jadi tidak capek-capek menulis di papan tulis, kemudian kita juga bisa menggunakan file ini berulang kali. Nah, kemudian cuma kekurangannya kalau untuk OHP, ini khusus OHP, transparansi memerlukan waktu usaha dan persiapan. Kalau Infocus pun gitu. Jadi memang kita ribet itu di luar. Kalau di dalam kelas itu nggak ada masalah lagi, kita tinggal menampilkan. Tapi mendesain itu. Cuma kalau udah biasa, sudah sering membuat PowerPoint, sudah sering membuat mendesain materi, itu sudah tidak istilahnya sudah sering menggunakan media tersebut, itu tidak akan lama lagi. Biasanya kalau kita membuatnya 1 jam, besok bisa membuatnya itu dalam waktu 20 menit atau 15 menit gitu ya. Kemudian suku cadang proyektor media transparansi kadang sulit dicari. Dulu fasilitas OHP itu memang nggak susah gitu, maksudnya dalam satu sekolah itu cuma punya satu atau dua gitu ya. Kadang ada yang banyak, cuma lokalnya pun banyak itu jadi berganti. Sama dengan Infokus, Infokus juga gitu. Dan alhamdulillah di kampus kita, Infokusnya kita tidak perlu berlebut betul karena di setiap materi kita kita bisa menggunakan. Jadi di sana antum belajar nanti menggunakan Infokus, bagi yang belum pernah silakan digunakan sehingga nanti di sekolah manapun kita mampu menggunakan. Dan setelah ini mungkin tidak dengan menggunakan Infokus lagi, bisa ditembakkan saja dari HP Android-nya ke dinding contohnya, kan bisa seperti itu. Jadi kita tunggulah teknologi berikutnya. Kemudian teknik pemanfaatan OHP masih banyak yang kurang menguasai dan Infokus pun masih ada yang belum menguasainya. Itu aja terus yang menghidupkan Infokus. Jadi untuk kedepannya tolong antum mau untuk belajar, Bu saya lagi Bu, walaupun saya belum pernah tolong ajarkan, belajar dengan teman dulu. Kemudian ada film bingkai atau kalau film bingkai ini maksudnya slide karena slide itu ketika kan itu kita rancang, kita bikin bingkainya kan, kita desain, kita kasih background, kemudian jika kita show kan dia jalan sendiri kan itu bisa. Makanya itu seperti film kan, tapi masih kaku. Maka kalau di sini film bingkai materi yang sama dapat disebarkan. Nah, pada film bingkai ini, ya jadi perhatian siswa dipusatkan pada satu poin.
kecepatan dan frekuensi putar dapat diatur oleh guru, dapat digunakan untuk menyajikan berbagai materi, kemudian dapat digabung dengan suara dan objek yang besar, berbahaya, terlalu kecil, dan dapat ditayangkan dengan jelas. Jadi sama dengan slide. Jadi dengan slide ini kita bisa menyajikan hal-hal yang berumit atau panjang, bisa disajikan secara sederhana dan ditampilkan dengan menarik. Kemudian dengan poin-poin itu orang bisa memahami, kemudian bisa disajikan pakai gambar, video, audio bisa di dalamnya. Kemudian mungkin kelemahannya gambarnya tidak bergerak. Namun sekarang untuk kategori slide itu sudah ada yang bergerak, itu namanya aplikasinya Aurora. Sehingga slide yang diam itu bisa bergerak ke samping, bisa berputar-putar, bisa gerak ke bawah gitu ya. Kemudian bila ruangan tidak digelapkan, gambar diproyeksikan kurang jelas ya. Jadi memang kita butuh gorden atau tempat yang agak gelap supaya lebih jelas melihatnya. Tapi kadang di lokal-lokal yang terang pun masih nampak gitu ya. Tapi ya kalau sudah terlalu terang itu ya susah. Misalnya lantai 2 ada gorden, pas tempat memancar cahaya pula itu agak susah kita untuk apa namanya dalam penampilan setnya kurang jelas gitu. Kemudian meskipun biaya produksinya tidak terlalu mahal, film bingkai masih memerlukan biaya lebih besar daripada pembuatan media foto, gambar, grafik yang tidak diproyeksikan. Kalau tidak punya laptop. Nah, itu ya, kalau tidak punya laptop. Kalau kita punya laptop, insya Allah nggak ada masalah. Atau kita numpang tempat teman, numpang ngetik, kemudian ambil filenya dalam bentuk flash disk, kemudian nanti di lokal bisa dengan apa namanya laptop gurunya atau dosennya, kemudian atau punya temannya nanti untuk menampilkannya saja. Yang penting mampu dulu membuatnya. Kemudian kelebihan ada lagi film rangkai. Di sini kecepatan penyajian dapat diatur. Jadi, namun kalau film rangkai ini kita tidak apalagi ya, tidak tidak begitu menggunakan ini. Nih, kecepatan penyajian dapat diatur ditambah narasi dengan kontrol guru. Dapat menyatukan berbagai media pendidikan yang berbeda. Ada foto, bagan, gambar. Nih, urutan gambar sudah pasti karena merupakan satu kesatuan. Maaf. Penyimpanan mudah digulung dan dimasukkan ke dalam tempat khusus cocok untuk mengajarkan keterampilan dan dapat digunakan untuk belajar individu dan kelompok gitu ya. Cuma ini nih istilahnya ini nanti sulit diedit, direvisi karena sudah merupakan satu kesatuan, sulit dibuat sendiri secara lokal dan memerlukan peralatan laboratorium yang dapat mengubah film bingkai menjadi film rangkai. Jadi kalau ini memang ada alat khusus apa namanya membuatnya. Nah, apa contoh ini seperti di perusahaan-perusahaan apa pembuat film gitu ya. Sehingga untuk pengeditannya itu perlu 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 apa namanya perlu alat khusus untuk mengeditnya. Cuma untuk zaman sekarang sih gitu ya, film-film yang sudah ada itu pun sendiri itu sudah bisa diedit. Maksudnya sudah bisa kita cut ya. Maksudnya editnya itu bukan edit ceritanya ya, maksudnya edit aktivitas orangnya. Cuma misalnya film ini terlalu panjang, kita ingin meringkaskan saja adegan-adegan ini kita hapus, masih sudah bisa sekarang karena sudah ada aplikasi apa namanya untuk apa namanya, memotong-motongnya, memotong meng-cut-cut, film gitu. Dan seperti aplikasi Handycam itu sendiri, itu ada Handycut namanya, bisa meng-cut-cut misalnya video yang rekam layar kita ini ada bagian-bagian tertentu yang kita nggak mau, apa, nggak usah lah ini tampilkan, ini terlalu boros, ini terlalu ini, kita potong, bisa pakai aplikasi tersebut. Durasi mana sampai durasi mana mau kita potong, itu bisa gitu. Nah jadi, eee untuk sekarang editing video pun sudah banyak seperti KineMaster, Viva Video, Filmora, Cyberlink Director dan segala macam. Itu bisa untuk mengedit, memotong, menambah, mengkreasikan video yang akan kita tampilkan gitu ya. Kemudian foto dan gambar. Kalau untuk foto dan gambar kelebihannya sangat banyak karena sekarang mudah diakses di internet, mudah mendapatkannya mudah dengan kita mengambil kameranya apa, dengan kamera HP pun kita sudah bisa mendapatkan gambar, kemudian nanti di-print. Itu, jadi mudah dan murah, dan apa, bisa tanpa apa namanya, tanpa alat teknologi. Jadi kalau lampu mati pun ada masalah gitu ya, cuman barangnya harus disiapkan dulu. Cuma kadang, gambar ini kan, kalau ukurannya kurang pas, itu kadang lokal kita besar, gambar kita kecil gitu, atau gambar kita sudah besar, namun ya hanya sebatas itu saja. Kadang, apa namanya, kalau itu terus, itu kan kurang menarik bagi sana karena masih diam gitu.
kemudian, penggunanya masih kurang rata. Tapi kalau kita sudah menggunakan fokus sih, gambar itu masih insya Allah aman, nampak semuanya. Nah, kemudian papan tulis. Papan tulis itu kelebihannya cukup besar gitu. Untuk zaman sekarang masih besar. Kenapa? Karena dengan media-media yang bagus semuanya itu, ternyata papan tulis masih sangat kita butuhkan gitu. Jadi penyajian pelajaran dapat dilakukan dengan jelas langkah demi langkah, tapi ya emang nggak lambat gitu ya, karena perlu tulisan dulu. Nah, kemudian apabila terjadi kekeliruan bisa kita langsung hapus, bisa langsung kita, perbaiki tulisannya. Kemudian merangsang siswa bekerja lebih baik dan secanggih apapun, nah ini dia ya kategorinya, dan secanggih apapun media pembelajaran papan tulis, masih tetap bisa digunakan. Lampu mati, kita punya kita sudah menyiapkan slide, tidak bisa ditampilkan, papan tulis. Kita punya media gambar, ternyata gambar kita kecil, tidak bisa dilihat anak, papan tulis. Kita jelaskan di papan tulis lagi. Atau kita sudah punya poster. Kemudian poster itu kita tempel di papan tulis misalnya ya atau di dinding, penjelasannya di mana? Papan tulis. Jadi eh, walaupun, kita punya media secanggih apapun, papan tulis masih kita butuhkan. Namun, jangan jadikan papan tulis itu menjadi media satu-satunya dalam pembelajaran. Nah, itu media yang kita gunakan pada saat satu darurat. Kemudian yang kedua, apabila pembelajaran itu masih belum jelas lagi dan perlu penjelasan dari media yang sudah kita tampilkan, maka kita gunakan papan tulis. Kemudian untuk, melatih tulisan anak, kita tahu tidak hanya di kertas, bisa juga di papan tulis. Nah, maka papan tulis itu juga sangat bagus. Jadi, eee, papan tulis ini adalah media yang cukup abadi walaupun, dengan adanya perubahan teknologi. Namun untuk saat sekarang, apalagi yang daring sekarang, papan tulis tidak bisa kita gunakan. Namun kalau seandainya gurunya mengajar di rumah pakai papan tulis, misalnya dia tidak bisa editing video, dia tidak bisa rekam layar, dia hanya bisa merekam dengan, HP-nya, maka dia bisa mengajar siswa dengan papan tulis yang ada di rumahnya. Nah, jadi papan tulis masih bisa digunakan. Kekurangannya waktu tenaga habis menulis, pembelajaran bersifat masih monoton, tidak variatif, tidak kreatif, tapi itu tidak ada masalah gitu ya. Setiap media itu ya, baik audio visual nanti audio visual itu punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Nah, namun nanti tentu sesuai dengan situasi, waktu dan kondisi nanti, eee kelebihan mana yang lebih banyak pada saat itu, pada waktu itu, pada tempat itu, maka itulah media yang kita pilih. Makanya, kita memilih satu media itu memang berdasarkan yang kemarin adalah tujuan, tingkat siswa, kemampuan guru, waktu, tempat, kan itu kemarin. Kemudian paham nggak terhadap karakteristik media. Jadi kalau sudah itu, maka silakan pilihlah salah satu media yang memang kira-kira pas untuk siswa kita hari ini atau pertemuan ini dan dengan materi ini, gitu ya. Nah, dari gambar, tunggu, ini dia, ternyata banyak aplikasi-aplikasi, tapi kalau ini aplikasi yang yahtaj ila tasmim namanya, butuh kepada desain, ya, butuh kita mendesainnya, seperti ini yang Wavepad ini nih bentuk aplikasinya. Mixpad, kalau Wavepad dan Mixpad, ada lagi Mixpad. Mixpad ini lebih cenderung kita bisa menggabungkan suara dengan musik gitu ya. Suara dengan musik di mana nanti kita mau ketika kita ngomong tidak ada bunyi musik, hanya suara kita. Nanti ketika kita diam dan beralih ke latihan misalnya pakai musik. Atau ketika kita ngomong, kita maunya, nanti kita ada musiknya, namun nanti musiknya rendah, pas kita ngomong musiknya keras. Kemudian pada saat kita diam dan beralih ke yang lain, musik kita naik tinggi. Kemudian pada saat kita ngomong musiknya turun lagi ke bawah. Itu bisa kita otak-atik kita edit di sini, di aplikasi Mixpad ini. Nah, ustazah alhamdulillah sudah berapa kali mengajarkan dengan Mixpad ini dan alhamdulillah, eee, ini tidak susah dalam pengoperasiannya, cuma mungkin dalam penyimpanan. Kadang namanya aplikasi itu bukan buatan kita ya, buatan manusia ya, maksudnya bukan istilahnya ya namanya buatan manusia pasti punya kelemahan dan kadang, di laptop kita itu juga tidak, kadang memori laptop, kadang, kecepatan speed laptop kita. Jadi kadang dia ada juga error-errornya itu wajar. Namun di-install lagi, coba lagi. Jadi itu biasa. Kemudian ada Audacity. Audacity ini nih ada penelitian Junior Ustazah ini. Audacity dan jenisnya hampir sama dengan ini. Jadi tergantung mana mau pakai. Kemudian ada visual. Nah, visual ada Aurora namanya.
di mana aplikasi ini bisa menampilkan slide yang lebih hidup gitu ya. Cuma kalau seandainya kita tidak dapat aplikasi yang tidak tidak dapat aplikasi yang terregistrasi, kadang itu ada juga error-errornya ketika dipindahkan dia gambarnya hilang gitu ya, atau pindah ke laptop lain karena tidak terbawa background-nya atau, picture-nya atau image-nya, kadang dia hilang. Nah, jadi itu makanya, masih PowerPoint yang lebih, apa namanya, lebih lebih masih lebih praktis dan lebih, aman gitu ya. Kemudian untuk Movie Maker ini nanti ya, Movie Maker, Sparkle, Pro Director, Movavi, KineMaster, Viva Video, ataupun nanti yang ya Viva Video ataupun Bandicam, dan aplikasi lainnya, itu nanti di audiovisual. Nah, ini yang kita desain sendiri. Ada juga aplikasi yang memang kita tidak butuh mendesain, tinggal download saja di internet. Nah, ini belajar bahasa Arab plus suara. Ini untuk audiovisual ya. Belajar bahasa Arab lengkap. Ada yang tanpa audio, ya, tanpa audio. Kemudian ada belajar bahasa Arab offline. Ada Monthly Memrise, Tandem, Kamus Arab Indonesia, Google Translate. Silakan nanti dicocokkan saja. Kalau seandainya dia hanya suara saja tanpa ada gambar, itu kategori media audio. Tapi kalau seandainya ada gambarnya dan tidak ada suaranya, itu kategorinya visual, murni visual ya. Tapi kalau ada gambar, ada suara, walaupun baik yang menyatu dengan gambar ataupun yang terpisah filenya nanti gitu ya, maka itu tetap dikategorikan audio visual. Nah nah maka di sini, eee, dikembalikan ke antum nanti mau mengajar, mau pilih yang mana. Mau pilih aplikasi yang mau praktis saja, direkam saja untuk audio, atau mau pakai yang edit audio atau yang sudah jadi. Nah, kemudian untuk visual mau pakai yang apa namanya, yang kita membuat sendiri atau visual yang dalam bentuk hard yang istilahnya, tidak menggunakan teknologi ya, kita tampilkan dengan yang kita buat sendiri silahkan, atau memang visual yang sudah jadi. Kemudian untuk audiovisual pun nanti juga akan seperti itu, karena kita belum bahas audiovisual ya. Nah, maka di sini banyak pilihannya, mau yang kita rancang sendiri atau yang sudah jadi, mau yang dalam bentuk aplikasi ataupun tidak. Jadi silakan dipilih sesuaikan dengan materi, sesuaikan dengan kondisi, situasi, kemampuan, tingkat siswa, dan paham enggak dengan media yang akan kita gunakan. Kalau enggak paham, nanti bingung ketika mengajar, enggak tahu, "Ah, ini gimana ya, ini gimana?" Jadi anak pun, apa namanya, merasa tidak nyaman dalam belajar jadinya. Kalau bisa dengan media tersebut menimbulkan motivasi, anak semangat, kemudian anak rindu dengan mata pelajaran kita atau rindu dengan kita yang mengajar menggunakan media yang selalu bervariasi gitu. Tapi ingat pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa variasi itu tidak mesti setiap minggu harus selalu berbeda medianya, enggak. Boleh media yang sama, tapi materi yang berbeda untuk 2 kali pertemuan atau 3 kali, kemudian diganti jenis medianya lagi atau ya jenis medianya, dari masing-masing audio visual ataupun audiovisual. Nah, mungkin sekian, penjelasannya. Jika ada pertanyaan, kita akan diskusikan pada grup. Syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.